ya, berikut ini adalah tutorial mengubah buku serial Gimme dan Gilang format potret A4 menjadi video landscape. Kita resize dulu filenya, landscape ya, tapi kita ambil yang YouTube video. Lalu copy and resize supaya file awalnya tidak terganggu, tidak termodifikasi. Sudah jadi, lalu kita tinggal lihat dulu ya. Ya, ini hasil resize-nya. Lalu kita tinggal hapus aja bagian-bagian buku yang tidak perlu tampil di video animasi. Setelah ini, lalu kita atur posisinya supaya lebih proporsional. Ya, ini kita kunci dulu biar enggak geser. Lalu kita atur lagi yang lainnya. Semua halaman ya. Ini kalau terlalu kecil, ini kita blok aja dulu semua elemen di scene ini. Kita tinggikan biar ketahuan ada elemen apa aja di halaman ini. Kita blok langsung. Nah, ini kelihatan ya elemen-elemen dalam satu scene ini, satu halaman ini. Lanjut kita perbesar sedikit, lalu kita atur posisinya. Oke, kalau sudah kita kasih animasi, apakah ini geser muncul dari bawah ke atas atau dari samping. Nah, kalau sudah itu, kita sekarang mau buat efek seolah-olah yang mana duluan yang muncul, jadi berurutan tidak bersamaan. Oke, yang pertama ini dulu tulisan tanda panahnya kita buat seolah-olah dia wipe ya, kayak kehapus gitu, muncul dari samping ya, seperti ini. Lalu kita tinggal atur nih yang mana duluan yang muncul. Kita pakai animate, tulisannya kita animasikan juga sama, kita samakan semuanya. Lalu sekarang kita cek ya, ini sudah, tinggal kita atur yang mana duluan yang muncul dan urutannya siapa aja. Pertama ibu dulu, kita klik dulu gambar ibunya, nanti dia akan muncul di layer ya, di blok. Nanti kita cari nih mana sih gambar ibu. Nah, ini dia, kita klik aja, lalu kita animasikan. Ini dia pertama muncul, lalu yang kedua Gemi, lalu Gilang. Nah, ini diurutnya bertingkat berarti ya. Setelah itu baru Ari, lalu kita mau urutan berikutnya adalah tanda panahnya. Jadi gambar dulu baru muncul tanda panah, nanti nama dan seterusnya. Oke, ini tanda panah ibu dulu karena yang muncul adalah ibu dulu, lalu tulisan ibunya, lalu tanda panah Gemi ya, berarti geser sedikit. Lalu si Gilang, tanda panah Gilang ini harus di belakang nama Gemi. Oke, segini. Lalu nama Gilangnya di belakang Gemi sedikit ya. Oke, terakhir baru si Ari ini. Ari harus, karena dia munculnya belakangan setelah ibu Gemi dan Gilang muncul, maka dia lebih condong ke belakang sedikit. Ya, setelah gambarnya, lalu tanda panahnya juga, lalu nama
Arinya. Oke, kalau sudah kita cek urutannya, nah berurutan ya, munculnya ibu dulu, Gemi, Gilang, lalu Ari. Lanjut ke halaman berikutnya, kita sesuaikan dulu supaya full satu halaman. Biasanya kita blok dulu semua kayak gini. Kalau sudah kita edit, kita unlock ya, supaya nanti ini animasinya gerak. Oke, ini cover dulu. Ya, beda arah biar sama-sama menuju ke tengah tulisan judul ini. Juga kita ini kita bikin lingkarannya itu agak memutar gitu ya, jadi nggak statis. Pakai yang ini, nah jadi kayak melingkar bergerak terus. Lalu tulisannya kita pilih semua dulu, tapi jangan sampai ikut yang belakangnya. Ini kita kasih efek animasinya ya seperti ini. Oke. Nah ya, jadi kita geser dikit. Lalu kita grup lagi biar besar. Oke, ini atur lagi. Oke, nah itu balik ke halaman berikutnya, kita perbesar lagi. Ini saya percepat aja ya, tulisannya dihilangkan karena nanti kita mau pakai dubbing, jadi hanya mendengarkan, tidak membaca. Oke, kalau sudah kita animate pakai yang ini, gambar lebah, ini untuk mengatur gerakannya dari mana ke mana ya. Nah seperti ini ya. Kalau sudah cocok kita down. Lalu si Gilang ini kita animate juga pakai yang animation yang gambar lebah ini, kita alur jalannya. Nah seperti ini ya, karena tadi kalau pakai animate yang pertama itu tidak apa ya, tidak menyesuaikan seperti yang kita mau. Misalnya ada yang mau bergelombang atau mau yang ke arah mana gitu. Nah ini kita bisa atur, kita sesuaikan posisinya. Oke, kecepatannya juga bisa diatur, gerakannya juga bisa diatur, apakah original atau cepat atau lebih halus. Kecepatannya nanti kita sesuaikan. Ini biasanya mainnya ketika nanti di dubbing. Oke. Nah ini karena si gamenya tidak bergerak, maka tidak usah dikasih animasi. Lanjut ke halaman berikutnya, semuanya sama, disesuaikan dulu proporsional gambar agar satu layar penuh, dan tulisannya kita hapus-hapus semua. Oke, anggap aja ini sudah selesai. Lalu kita mau mengisi suara. Oke, saya udah rekam duluan suaranya. Setelah upload kita sesuaikan aja, kita dengerin. Kenalan yuk, ini ibu. Kenalan yuk, ini ibu. Gemi, Gilang, dan Ari. Oke, terus sekarang masuk ke bagian ini. Kata-kata yang tadi di buku kita dubbing. Kita kasih nama, lalu kita upload ke Canva. Kita susun yang mana duluan kalimatnya. Pagi yang cerah. Ini narasinya. Pagi yang cerah. Gilang, bangun Gemi. Oke, Gilang. setelah itu baru jawabannya si Gemi. Nah, yang pasti setelah kalimat si ibu bilang bangun pagi. Itu ya. Kira-kira ini berarti perlu tambahin durasinya. Kita geser aja. Pagi yang cerah.
Pagi yang cerah. Bangun Nah, di Gemi, sini berarti Gilang. jawabannya si Gemi yang bilang sebentar itu kita cari. Jawabannya Gemi mana ya? Nah ini. Oke, kita cek. Sebentar, Bu. Oke, Sebentar, lalu Bu. si Gilang yang mau lari pagi aja itu. Nih, oke. Kita cek. Aku mau lari pagi Aku mau Oke, lari pagi sudah. Tinggal kita sesuaikan nih gerakan sama kemunculan gambar sama suaranya. Sebentar, Bu. Ini oke. Sebentar, Bu. Nah, sekarang giliran si Gilang. Kita maunya ketika Gilang bersuara, Gilangnya baru bergerak ya. Oke, di sini suaranya berarti Gilang. Nah, gambarnya kita sesuaikan nih, mulai dari suara itu muncul. Oke, cek. Aku mau lari pagi Oke, Aku ini mau suaranya lari pagi masih agak sedikit lambat ya, karena ketika ngerekod ada diem dulu sebentar. Nanti ini kita bisa cut suaranya. Oke, kita animasikan dulu, mungkin lebih smooth, kecepatannya biar slow. Pagi yang cerah. Nah, Pagi yang cerah. Bangun Gemi, Gilang. Sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Aku mau lari pagi Aku mau lari Oke. pagi ini kira-kira begitu ya ngisi suaranya. Terus ini yang ada diemnya dulu kita trim aja, kita buang biar lebih cepat, nggak nunggu lama. Ya, kita trim, kita buang. Hapus. Lalu kita sesuaikan lagi posisi suara kemunculannya. Ini tadi agak lama. Kita geser lagi, lalu kita perkecil waktunya biar pas. Itu bisa kita blok biar sekalian nggak satu-satu. Ya, kita play. Pagi yang cerah. Nah, Gilangnya Pagi belum yang muncul cerah. ya. Ketika Bangun ada suara Gemi, Gilang baru Gilang. ada muncul Sebentar, Gilangnya. Bu. Lari pagi Aku mau lari pagi Tadi dia masih agak kelamaan ya. Kita kecilin lagi. Gini. Aku mau lari pagi Udah pas Aku ya. mau lari pagi Nah, oke, ini adalah hasil akhir setelah kita atur untuk semua halaman sama seperti halaman pertama tadi. Gambarnya diatur, lalu diisi suara-suara sesuai kemunculannya ini. Bisa juga ditambahin sound effect, apakah itu suara kucing, suara nendang bola, dan sebagainya. Kita play contohnya. Kok mati? Yuk, keluar cari angin. Di luar, Gemi dan Nah, itu ada suara teman-teman efek bermain bola sepak ditendang bola. ya. Lalu ini kita bisa sematkan video ketika play musik dalam bukunya. Kita perbesar untuk lihat hasilnya. Gemi dan Gilang, ayo olahraga. Kenalan yuk, ini Ibu, Gemi, Gilang, dan Ari. Pagi yang cerah. Bangun Gemi, Gilang. Sebentar, Bu. Aku mau lari pagi Gemi masih terus bermain gawai. Aku nonton game baru lah. Mati. Yuk, keluar cari angin. Sehat ceria itu pasti.
Main gawai boleh, asal seimbang. Jangan lebih dari 2 jam ya. Olahraga buat sehat juga cerdas. Jangan lupa lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di rumah. Sampai jumpa lagi. Ya, seperti itu. Sampai selesai. Ini kita tinggal masukin aja logo gemilangnya di awal dan di akhir. Terima kasih.